Muali Palsu RT 4 RW 2 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Palangkarta Kota Serang. Ya, kejadian ini dilaporkan korban. Ya, saya ceritakan terkait dengan kronologis kejadian. Ya, di mana pelaku mendatangi korban dengan mengatakan kamu ada aura kotornya. Yang saya lihat dari leher sampai dengan kaki kamu itu dibenci oleh warga dan diiyakan oleh korban. Ya. Pelaku mengatakan kamu dijauhkan dari keluarga, rezeki kamu jadi seret, itu semua masalah ada di kamu. Makanya pelaku atau saya mau ngebersihin badan kamu. Ya. Pelaku merasa kasihan dan dijawab oleh korban, saya mau merubah nasib. Kemudian korban kebetulan ini juga sudah berkeluarga, ada suaminya, dan pada saat kenal juga dengan pelaku, korban dengan suaminya. Kemudian membeli barang-barang untuk melakukan ritual, diantaranya barang bawang merah, kunyit, dan asam jawa. Kemudian pada saat melakukan ritual, pelaku menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan diganti menggunakan sarung, hanya menyisakan pakaian dalam. Kemudian korban disuruh berbaring, lalu korban dioles-oleskan dengan menggunakan air yang dicampur dengan ramuan yang dibuat oleh pelaku. Saat ritual, suami korban disuruh ke kamar mandi dan diinstruksikan untuk tidak keluar dari kamar mandi sebelum disuruh oleh pelaku. Setelah itu, pelaku mengoleskan air campuran ramuan ke tubuh korban, lalu wajah korban ditutupi menggunakan sarung. Kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban. Lalu pelaku mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu sperma tersebut dipindahkan ke tangan korban, dan oleh pelaku dia berkata, nah, ini aura kotor penyakit dalam tubuh kamu sudah saya keluarkan. Nah, itu ya. Jadi misalkan media sudah tahu kronologisnya. Jadi ada aura kotor. Kalau dia sudah keluar, hasil dari visum, ya, dari dokter ditemukan robekan pada selaput darah atau himen akibat kekerasan tumpul dan didapatkan robekan pada selaput darah, menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama. Ya, berarti memang ada dimasukkan ke tumpul. Sedangkan kronologis penangkapan, kenapa kasus ini bisa kita ungkap, ternyata pelaku akan melakukan ritual dengan korban lainnya. Dan pada saat itu, ada ritual kedua dengan alasan untuk penyempurnaan. Kemudian korban bersama-sama dengan penyidik berhasil menangkap pelaku, ya, dan keterangan dari pelaku, ya, keterangan dari pelaku kenapa dia melakukan ritual tersebut. Pelaku tergiur melihat korban dan ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada korban. Ya, modusnya pelaku memanfaatkan kerentanan para korban dengan melakukan tipu muslihat,
mengaku bisa mengobati dan membuka aura korban dengan metode non medis agar bisa melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Ya, ini berdasarkan hasil pengakuannya demikian. Kemudian pasal yang kita persangkakan yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun. Oh, saya belum nyampaikan tadi ya, saat dilakukan penangkapan ada beberapa barang bukti yang kita amankan ya, selain dari pakaian korban, kemudian ada sarung, ada 2 buah wadah terbuat dari plastik, 1 buah wadah terbuat dari keramik, dan 1 buah sendok, 3 buah kantong plastik berisikan air dan minyak. Selain itu ditemukan juga ada senjata tajam jenis pisau. Ya, ini makanya kita kenakan juga kepada pelaku terkait dengan membawa atau menyimpan memiliki sajam tanpa izin. Makanya kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2002, Undang-Undang Darurat tahun nomor 12 tahun 51 tentang sajam. Kemudian untuk terkait dengan perbuatan asusila kita kenakan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman pidananya 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Sampai di sini berapa korban yang berapa korbannya Pak? Pengakuan dari tersangka 1, tapi ada 1 lagi ya, ada 2 yang hampir menjadi korban lagi, 2 dengan inisial nama WS, tapi ini belum sempat terjadi. Ini sudah akan dibukakan auranya. Ya. Kalau yang nyaris ini peristiwanya kapan mungkin? Setelah yang mana? Yang nyaris ini kapan mungkin? Sebelum kan nggak melakukan ritual. Sebelumnya? Belum ada sama. Di bulan yang sama tapi sebelum korban ini ya. Dia kopi apa maksudnya sebagai disiplin ya, lepas. Apa kedukun gitu kita sebagai orang kita di kampungnya gimana? Oh, dia punya profesi untuk memijat. Ya. Jadi jago tukang urut. Kalau kemarin yang pertama yang korbannya dia bayar berapa? Ada tarifnya? Tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia tidak dibayar tapi tidak mau. Ya, jadi kan tadi kan motifnya tadi ya memang mencari korban untuk menyalurkan hasrat birahi. Jadi bukan motif uang. Listrik. Sudah pernah jadi dicerai. Sudah. Dia ini random atau memang sudah biasa nih? Random ya. Random. Siapa saja yang dia temui. Jadi random ini Pak ketemu korban terus menawarkan jasa. Ketemu korban langsung bukan menawarkan jasa, menyampaikan tadi sesuai kronologis bahwa kamu ini susah, rezekinya susah, mau nggak saya bukakan auranya. Kemudian oleh pelaku akhirnya diajak diundang untuk datang ke rumah korban. Kalau untuk pertemuan itu dengan korban itu kan ada pertemuan pertama. Maksudnya di lokasinya di mana? Di stadion Maulana Yusuf. Cukup. Barang bukti ya? Barang bukti. Sama apa ya, alat-alat buat ramuan cara.
Pak Budi. Dipakai untuk membuat racikan. Kemudian ini pakaian dari korban. Ini ditemukan di tasnya pelaku. Alasannya katanya buat menjaga diri. Dan digambar Cukup. Ya. Jadi kita kenakan dua pasal tadi, pasal kaitan dengan kekerasan seksual dan penyimpangan Undang-undang darurat. Kami terus mengikuti perkembangan terbaru dari lokasi kejadian ini. Untuk update lengkap dan terpercaya, kunjungi kami di kompaskotanews.com. Demikian kompaskotanews.com melaporkan.